nafsu yang cenderung mencela, an-nafsul lawwamah. Ada juga nafsu yang mutmainnah, nafas jiwa manusia itu. Nah, kalau dibersihkan dari nafsu al-ammarah bisu, dari nafsu al-lawwamah, maka nanti tinggal nafsul mutmainnah. Jadilah dia nafsu yang atau jiwa yang tenang. Dia melaksanakan kebaikan-kebaikan itu dengan tenang, dengan bahagia. Nafsu umumnya pada awalnya tidak mudah untuk diajak untuk berbuat baik. Sholat, zakat, puasa, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah dan beramal soleh, semuanya itu awalnya akan berat bagi nafsu, karena dia cenderung mengajak kepada keburukan. Tetapi dengan melakukan tazkiyah, pembersihan, dan dengan membiasakan dia dengan kebaikan-kebaikan, lama-lama kebaikan itu akan diterima oleh nafsu kita, sehingga dia berbahagia dengan dia merasakan kebahagiaan beribadah, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Atau beliau sabdakan, wa ja'ala qurrata aini fis salah. Allah jadikan kebahagiaanku ada di dalam salat. Jadi kalau orang bahagia sebabnya macam-macam. Orang mencari bahagia dengan berbagai sebab. Rasulullah mengatakan bahwa beliau mendapatkan kebahagiaan itu di dalam salat. Wa ja'ala qurrata aini fis shalah. Allah letakkan kebahagiaanku ada di dalam salat. Nah, itu proses pembersihan jiwa itu akhirnya akan membawa kepada seorang bisa menjadi nafsul mutmainnah. Dia tenang dengan keimanannya, dengan amal solehnya, dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, dia bahagia. Kalau tidak melakukan itu, dia rindu untuk melakukannya. Kalau dia meninggalkan amal solehnya, dia akan kecewa. Itulah orang yang melakukan tazkiyah. Jadi orang yang bertakwa, al-muttaqin, al-muzakkin, dan al-mu'minina bi ayatihi wa bi rasulihi, itu yang ditetapkan oleh Allah rahmatnya untuk mereka. Di sini masih lanjutan dari doanya Nabi Musa alaihissalam, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah. Ya Allah, tuliskanlah sebagai takdir kami, ditulis dalam suratan takdir, atau takdirkanlah kami, tetapkanlah bagi kami di dunia ini hasanah, kebaikan dalam makna as-solihat minal a'mal. Tetapkanlah bagi kami amal-amal soleh. Dan amal soleh itu juga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melakukannya. Allah menciptakan. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan amal perbuatan kalian. Kita minta, atau Nabi Musa alaihissalam dalam doanya ini meminta supaya ditetapkan baginya kebaikan di dunia, yaitu berupa amal-amal soleh. Tidak semua orang dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Susah bagi orang-orang yang memang tidak diberi taufik oleh Allah beramal soleh, itu berat sekali. Ada aja alasan untuk meninggalkan amal soleh. Terlebih juga selain nafsunya, juga setan selalu menggoda. Ketika orang mau beramal soleh, setan selalu datang untuk memberikan bisikan-bisikan yang membuat dia ragu.
Justru ketika dia berbuat jahat, setan menghiasi kejahatan itu sehingga dia senang begitu. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menetapkan untuk kita al-hasanah fid dunya. Kebaikan di dunia, yaitu amalan yang saleh. As-solihati minal a'mal fid dunya. Dan kebaikan di akhirat. Balasan dari amal kebaikan di dunia adalah kebaikan di akhirat. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Amal soleh yang kita lakukan itu adalah sebab di dunia ya, di dunia kita melakukan amal-amal kebaikan, maka itu menjadi sebab Allah memberikan kebaikan-kebaikan di akhirat. Dan sebagian balasan kebaikan itu juga diberikan di dunia. Inna hudna ilaika, sesungguhnya kami kembali kepadamu, bertaubat kepadamu. Ini pernyataan Nabi Musa ya, seorang Nabi Kalimur Rahman, diajak langsung berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, menyatakan dengan lisannya, inna hudna ilaika, kami bertaubat kepadamu, kami kembali kepadamu. Sementara sebagian manusia merasa gengsi untuk bertaubat. Apalagi diingatkan, kamu tobatlah, bertobatlah, itu kayak dihina begitu ya. Padahal itu bertaubat itu apa yang dilakukan oleh para solihin, para nabi, orang-orang soleh. Kalau kita lihat sejarahnya, mereka bertaubat kepada Allah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku setiap hari beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 100 kali. Dalam riwayat lain lebih dari 70 kali. Jadi taubat itu bukan perbuatan orang yang tercela. Justru taubat itu mesti harus dilakukan oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia yang tidak bersalah. Sebaik apapun manusia terbaik itu bukan yang tidak pernah salah. Tapi ketika dia salah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu nggak ada yang tidak berbuat salah. Nabi Adam itu belum sehari di surga itu sudah berbuat salah. Nabi Adam. Bedanya Nabi Adam dengan iblis, kalau iblis itu setelah berbuat salah semakin sombong, enggan untuk mengakui kesalahannya, dia terus ngotot dengan kesalahannya. Sedangkan Nabi Adam begitu salah, dia menyadari kesalahannya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia ketika bersalah ya dua macam itu. Ada orang manusia ketika melakukan kesalahan terus mencari alasan-alasan, ketika diingatkan dia nggak mau untuk berhenti dari kesalahannya. Dia mengatakan ini bukan salah, dia cari alasan-alasan yang membenarkan kesalahannya. Kenapa kamu tidak bersujud kepada Adam yang ketika aku perintahkan kepadamu wahai iblis? Karena engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi ada alasan iblis untuk tidak mau bersujud kepada Adam. Dia tidak menyadari bahwa membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menyebabkan kepada kebinasaan. Dia telah bermaksiat kepada Allah, telah membangkang kepada perintah Allah, dia telah menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang harus menekan rasa sombongnya itu ketika berbuat salah.
Kalau para nabi, para rasul, orang-orang soleh itu seperti itu. Mereka bertaubat dan menyatakan taubatnya kepada Allah. Inna hudna ilaik. Ini pernyataan Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nanti Nabi Nuh ada, Nabi Daud ada, Nabi Sulaiman juga ada. Para nabi dan rasul itu menyatakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala adzabi usibu bihi man asya. Allah berfirman kepada Nabi Musa, azabku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki di antara hamba-hambaku. Enggak ada yang bisa protes kepada Allah, karena itu sudah kewenangan Allah. Kehendak Allah itu mutlak, tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah. Azabku akan aku timpakan kepada siapa di antara siapa yang aku kehendaki, di antara makhluk-makhlukku, di antara manusia, di antara hamba-hambaku yang aku kehendaki. Demikian juga sebagaimana aku timpakan azab ini kepada mereka, orang-orang yang aku beri azab. Dulu ada kaumnya Nabi Nuh, ada kaumnya para nabi sebelum Nabi Musa. Kaum nabi-nabi, kaumnya para rasul sebelum Nabi Musa itu banyak yang terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah menimpakan azab kepada mereka, Allah juga timpakan azab kepada kaumnya Nabi Musa, sebagian kaum Nabi Musa. Kama asabtu haula'il ladzina asabtuhum min qaumika. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Sedangkan rahmatku, rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Seluruh makhluk Allah merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah itu mencakup seluruh makhluk, segala sesuatu. Jadi sangat luas ya, wasi'at kulla syai', sangat luas sehingga semua makhluk Allah kena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali makhluk-makhluknya yang durhaka juga terkena bagian dari rahmat Allah. Orang kafir itu dikasih rezeki, dikasih kesehatan, dikasih nikmat-nikmat yang itu semua berasal dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kesempatan untuk memahami wahyu Allah, ajaran-ajaran Allah, dikirimkan nabi kepada mereka. Ketika mereka menyimpang dari ajaran Allah, tidak langsung diazab, tapi dikirimkan rasul-rasul yang memberi peringatan. Itu bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita dikirimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmat. Ajaran-ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu rahmat. Semuanya. Bukan hanya misalkan ajaran memaafkan, perintah berakhlak mulia, tersenyum, bukan hanya itu. Tapi seluruh syariat agama ini merupakan rahmat. Rahmat. Sampai syariat-syariat yang dianggap menyengsarakan mungkin ya, atau yang sering dikritik, itu juga rahmat. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Maka aku akan menuliskan dan menetapkannya
bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut azabnya. Rasa takut yang mendorong orang untuk menjalankan perintah, menjauhi maksiat. Wa yu'tuna zakah, dan mereka menunaikan zakat, memberikan zakat, dan mereka itu yakin kepada ayat-ayat kami. Mereka itu meyakini ayat-ayat yang menunjukkan tauhidatan Allah. Ayat-ayat yang menunjukkan tauhid itu bukan hanya ayat-ayat Al-Quran, tapi semua yang di alam semesta ini menjadi bukti bahwa Allah itu satu. Allah itu satu. Semua makhluk yang ada, semua nikmat yang ada itu menunjukkan bahwa Allah itu satu. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Di sini adalah penekanan untuk ittiba kepada Rasul, ya, untuk mengikuti Rasul. Kalau kita mau mengikuti, maka hendaklah kita mengikuti Rasul, karena memang Rasul datang kepada kita sebagai pemberi ajaran, menyampaikan ajaran. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Muallim, guru kita itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua guru-guru kita harus belajarnya juga dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengikuti Rasul, dalam hal ini sudah dijelaskan sifatnya, yaitu an-nabiyul ummi, yaitu nabi yang ummi, tidak ada lain, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mereka dapati sifatnya, keadaannya tertulis di hadapan mereka di dalam kitab Taurat dan Injil. Kitab Taurat menulis tentang sifat Nabi Muhammad SAW, kitab Injil menulis sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Boleh saja orang protes, ini sudah 1400 tahun ditulis ayat ini, udah lebih. Kalau memang mau protes, nggak ada gitu, ada yang menolak begitu, bisa diumumkan. Ini tertulis dan dibaca dan disampaikan terus. Kalau ada yang punya Taurat dan membantah, silahkan membantah. Banyak dai-dai muslim yang ahli kristologi yang membuktikan bahwa sifat-sifat ini memang ada pada kitab-kitab mereka. Ya'muruhum bil ma'ruf, dia memerintahkan mereka untuk berbuat ma'ruf. Ma'ruf di sini antara lain, satu ma'ruf yang paling besar adalah tauhid, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan sepenuh cinta, sepenuh ketundukan, kepatuhan, dan sepenuh ta'zim, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak ketundukan, cinta dan ta'zim itu hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Terwujud dalam kepatuhan dalam menjalankan syariat-syariatnya. Memerintahkan tauhid untuk berbuat taat dan semua yang diketahui kebaikannya. Al-ma'ruf ma'urifa husnuhu. Sesuatu yang dikenal kebaikannya. Jadi kebaikan sesuatu yang ma'ruf itu sudah dikenal. Bahwa amalan-amalan ma'ruf itu dikenal oleh manusia berdasarkan dalil syar'i maupun akal bahwa itu kebaikan. Apapun ajaran agama ini nanti akan dibuktikan bahwa itu mengandung kebaikan-kebaikan. Apapun yang dilarang nanti akan terbukti mengandung banyak keburukan-keburukan. Disebut mungkar, wa yanhahum 'anil munkar, melarang mereka dari kemungkaran. Kemungkaran terbesar adalah asyirku, syirik. Kemudian maksiat yang dikenal keburukannya. Jadi buruknya itu sudah dikenal. Orang kalau sudah melakukan kesyirikan nanti akan terlihat betapa buruknya, kacau pikirannya. Kalau Tuhannya banyak, dia kalau punya masalah mau datang ke Tuhan yang mana? Memang Tuhan satu saja nggak cukup. Kalau Al-Quran menggambarkan Tuhan yang banyak itu, kalau memang benar ada pasti akan menimbulkan kerusakan. Rusak. Karena Tuhan itu kan maha kuasa, kehendaknya kan mutlak. Kehendaknya mutlak. Kalau Tuhan dua apa kemauannya sama? Kalau kemauannya beda, mana yang menang kemauannya? Kalau sama-sama menciptakan, mana yang menang? Kalau misalkan terjadi dua Tuhan itu menginginkan sesuatu yang bertentangan, apakah dua Tuhan ini harus berkelahi? Tentulah kalau ada di bumi ini di bumi atau di langit ini ada Tuhan selain Allah, pasti keduanya rusak. Tuhan yang satu akan bertarung untuk mengalahkan Tuhan yang lain. Jadi kerusakan yang terbesar adalah kesyirikan, kemungkaran terbesar adalah kesyirikan. Dari situ akan bercabang-cabang kemungkaran-kemungkaran yang lain. Kemudian berbagai kemaksiatan. Ketika syariat melarang minuman keras, mungkin ada orang yang nggak setuju. Tapi buruknya pengaruh minuman keras itu tidak ada yang memungkiri. Semua paham dan tahu bahwa minuman keras itu merusak. Ketika syariat melarang perjudian, perzinaan, dan semua kemungkaran-kemungkaran yang lain, nanti akan terbukti bahwa itu semua mengandung keburukan. Maka yang dilarang oleh Rasul adalah al-munkar. Wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Rasul yang Nabi yang ummi tadi menghalalkan yang baik-baik, dihalalkan yang baik-baik,
dan mengharamkan yang buruk-buruk. Makanan-makanan, minuman-minuman yang baik, pernikahan yang baik, minal mata'im wal masyarib wal manakih. Ada larangan-larangan dalam pernikahan. Nikah sighar, nikah banyak ya di dalam bab pernikahan itu, pernikahan-pernikahan yang dilarang. Menikah tanpa wali, nikah mut'ah, misalnya begitu ya. Nikah kontrak, kawin kontrak, dilarang dalam Islam. Dan berbagai pernikahan yang dilarang itu memang itu khaba'is, keburukan. Yang dihalalkan itu yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, contohnya adalah daging babi. Wa ma kanu yastahillunahu minal mata'im wal masyarib allati haramahullah. Berbagai makanan dan minuman yang dulu dihalalkan, yang dihalalkan mereka dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad SAW melarang yang buruk-buruk, dan menghalalkan yang baik-baik. Kemudian wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, melepaskan dari mereka belenggu. Isron itu beban ya, melepaskan beban berat dari mereka, maksudnya dari syariat Taurat yang begitu berat ya. Sangat berat syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Wal aghlal, dan belenggu-belenggu. Yudhibu anhum ma kullifuhu minal umuri syaqqah, menghilangkan syariat-syariat yang dibebankan kepada mereka yang memberatkan. Contohnya syariat memotong pakaian yang terkena najis. Nah, dulu syariatnya kalau baju kena najis itu bukan dicuci, tapi dipotong bagian yang kena najis. Nah gitu. Semakin sering kena najis, potong. Ya, itu kan memberatkan. Itu contoh saja. Nanti banyak syariat-syariat yang disyariatkan kepada Bani Israel itu yang berat-berat. Kalau mereka mau menerima syariat Islam, sebenarnya syariatnya itu jauh lebih ringan daripada syariatnya Taurat. Lebih ringan. Wa yad'u anhum israhum wa ihraqil ghanaim. Dulu disyariatkan kalau ada rampasan perang itu nggak boleh diambil, nggak boleh dibagi-bagi. Kalau dapat rampasan perang, rampasannya dikumpulkan, dibakar. Nah itu. Nabi Muhammad diberikan syariat yang menghalalkan ghanimah. Wa uhillat liyal ghanaim. Salah satu keistimewaan syariat Nabi Muhammad, dihalalkan ghanimah bagi Nabi Muhammad SAW. Wal qisas hatman minal qatil amdan kana al qatlu am khata'an. Wal qisas hatman minal qatili amdan kana al qatlu am khata'an. Kewajiban untuk mengkisos, baik pembunuhan itu dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Di dalam syariat Taurat, membunuh sengaja itu hukumannya kisos, tidak sengaja juga dihukum kisos. Di dalam syariat Nabi Muhammad, kalau sengaja kisos, kalau tidak sengaja membayar diyat.
Membayar diat itu lebih ringan daripada qisas. Tidak sengaja itu mau nembak burung malah kena manusia gitu kan, itu nggak sengaja. Ngelempar mangga malah kena kepala orang, mati gitu kan. Iya, nggak sengaja. Nabrak orang tuh bisa nggak sengaja. Tapi kalau memang dia ngoput di tempat yang tidak semestinya, bisa jadi bukan tidak sengaja, itu termasuk syibhul amdi, mirip sengaja gitu. Nanti lebih berat lagi. Kalau sengaja, hukumannya qisas. Dia harus dibunuh. Itu pun kalau tidak dimaafkan oleh keluarga korban. Kalau keluarga korban memaafkan, boleh dibebaskan dari qisas dengan membayar diat juga. Diat. Kalau nggak kuat bayar diat, keluarganya harus urunan untuk membayarkan. Kalau perlu sak kampung urunan, satu suku, satu keluarga besar. Begitu supaya dia bisa membayar diat. Bagaimanapun ini lebih ringan dibandingkan hukum Taurat yang tidak ada alternatif lain kecuali qisas. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kepadanya dan mendukungnya dan menghormatinya, mengagungkannya, wa 'azzaruhu wa waqaruhu, mereka mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW meskipun dia dari dulunya menganut agama Yahudi atau Nasrani. Kemudian dia ketika Rasulullah SAW datang, dia mengimani Nabi Muhammad SAW seperti Abdullah bin Salam yang dulunya merupakan ulama Yahudi, atau seperti Adi bin Hatim yang dulunya orang Nasrani. Kemudian dia beriman kepada Rasulullah SAW, kemudian ta'zim kepada Rasulullah, hormat kepada Rasulullah, kemudian membela Rasulullah SAW, wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, yaitu Al-Quran. Setelah mereka beriman, ta'zim kepada Rasul, membela Rasul, mereka mengikuti Al-Quran, cahaya yang diturunkan bersama Rasul, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa yang melaksanakan Al-Quran, dan di dalamnya juga termasuk as-sunnah tentunya, karena as-sunnah itu juga wahyu, dan itu juga menjadi penjelas, penjabar dari Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, akan mendapatkan keberuntungan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Tidak tertutup kesempatan bagi siapapun yang mau beriman. Jadi kebahagiaan itu semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan janji Allah. Caranya dengan beriman. Apa ada orang yang dilarang beriman? Enggak ada. Tapi mungkin tidak semua orang bisa mengikuti agama yang lain selain Islam. Bisa jadi agama itu khusus bagi sebagian orang. Kalau Islam ini, siapa yang masuk Islam, dia mendapatkan hak seperti saudara-saudara Muslim yang lain. Lahum malana wa alaihim ma alaina, sama. Hak dan kewajiban mereka sama dengan semua Muslim yang lain ketika mereka sudah masuk Islam. Nggak ada bedanya. Ini dulu Yahudi, nggak ada bedanya.
Ini dulu Nasrani, dulu musuh Allah, memusuhi Rasulnya, tapi sekarang tobat masuk Islam, nggak ada bedanya. Dia sama hak dan kewajibannya dengan saudara-saudara Muslim yang lain. Bisa jadi dia lebih mulia dari yang lain kalau dia punya kelebihan takwa setelah masuk Islam. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, yang miliknya kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan. Dan tentunya Dia tidak mati. Tidak mati. Tidak tidur juga, tidak ngantuk juga, tidak lupa juga, tidak lengah juga. Ini kehidupan yang sempurna. Tidak layak Tuhan kok mati atau lupa atau lengah, lalai, tidak layak. Mungkin di luar Islam ada keyakinan seperti itu. Tuhan mati 3 hari. Tuhan ngantuk tidur. Itu tidak layak. La ilaha illahu yuhyi wa yumiit. Fa aminu billahi wa rasulihi, maka kembali ditegaskan berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, an-nabiyil ummi, kembali ditegaskan lagi, yaitu nabi yang ummi, alladzi yu'minu billahi, yang beriman kepada Allah, wa kalimatihi, dan kalimat-kalimatnya, berimanlah kepada kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu, dan ikutilah dia, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapat petunjuk. Dengan begitu mudah-mudahan kalian mendapat petunjuk. Jadi itu diantara sifat Nabi, yaitu satu, beliau sifatnya ummi ya. Sifat ummi ini ada pada kitab Taurat dan Injil disebutkan. Kemudian sifat yang lain Nabi Muhammad di sini yang disebut dalam kitab-kitab sebelumnya adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang ketiga menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Kemudian sifat yang lain adalah melepaskan beban syariat yang berat di zaman yang dilepaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau yang ingin memperdalam masalah ini bisa membaca buku-buku kristologi. Apakah betul sifat-sifat ini ada pada kitab Taurat, kitab Injil? Biasanya tokoh-tokoh yang banyak menulis atau berceramah tentang ini, ada dai yang terkenal Ahmad Deedat yang sudah mengislamkan ribuan orang. Juga yang masih masyhur sekarang Dr. Zakir Naik itu ya. Itu banyak berbicara tentang Taurat, tentang kitab Injil, Bible gitu ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita kaji menambah ilmu, menambah amal kita, menambah istiqamah kita, sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Qulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.